Selamat pagi, Jess. Ini komen bagus banget nih. Ya, ini komen bagus banget. Tak bacain ya. Dari Herming. Pak Jess, saya sudah beli racikan Makcin untuk minuman sehari berkali-kali. Gak apa-apa ya. Untuk minumannya sehari berkali-kali gak apa-apa ya. Misalnya seduhan yang kemarin diseduh lagi, diminum dengan tambahan racikan yang berikut. Yo jangan Bu, jangan Pak, jangan. Hati-hati dengan apa yang disebut sebagai oksidasi. Oksidasi untuk sekali, dua kali tidak ada problem. Tapi kalau berkali-kali menjadi problem. Contoh oksidasi, kamu minum suka makan buah, tapi buahnya di jus. Nah, itu harus hati-hati. Kalau sebulan sekali, setengah tahun sekali, kamu minum jus, it's okay, no problem. Tapi kalau pagi, siang, sore kamu minum jus, setiap hari kamu minum jus, hati-hati. Buah yang di jus itu bukan hanya sekedar rusak, tetapi mengalami oksidasi. Suka nggak suka? Gitu. Demikian juga dengan racikan. Racikan Makcin, itu satu saset ini bisa diseduh 3-5 kali. Satu saset ini. Tapi jangan sampai seduhan hari ini kamu campurkan dengan seduhan besok. Ya jangan, rusak Jess. Ya rusak. Teh saja bisa disebut sebagai teh wayu. Teh wayu itu tidak sehat. Orang-orang kampung, teh wayu itu dipakai buat cuci muka, dipakai buat keramas, dipakai buat masker. Itu teh wayu. Karena apa? Karena memang sudah tidak layak untuk diminum. Demikian juga dengan racikan Makcin. Racikan Makcin, makanya kenapa saya sarankan diminumnya pagi bangun tidur. Kamu seduh, kemudian dinginkan, minum. Kamu seduh lagi, dinginkan, minum. Begitu. Kalau saya sarankan, kamu membuatnya di tumbler, ya, tumbler yang bagus. Malam hari kamu buat, pagi hari kamu langsung minum. Satu beginian kan ini sekitar 300 mili. 300 mili kan bisa langsung habis seketika. Gitu, diminum langsung. Gitu. Nah, manusia normal satu hari butuh sekitar 8-12 gelas. Sebegini itu satu gelas. Sebegini itu satu gelas. Ya, satu gelas, 2 gelas lah. Anggaplah 2 gelas lah. Ya, nah, racikan Makcin kamu bisa minum satu hari itu 3-5 gelas. Nah, tubuh manusia butuh 8-12 gelas. 3-5 gelasnya kamu bisa ambil dari racikan Makcin. Sisanya kamu butuh 12 gelas sampai 15 gelas, kamu bisa dapatkan 1 gelasnya dari kopi. Sisanya dari air putih biasa. Nggak masalah itu. Itu. Jangan sampai begini Pak. Nanti kamu bukannya tambah sehat malah tambah penyakitan. Ya karena oksidasi itu bahaya. Oksidasi itu bahaya. Ya. Contoh lagi yang disebut sebagai oksidasi. Makanan-makanan dimasak 2-3 kali. Itu juga oksidasi. Kalau tubuhmu terbiasa, mungkin masih salah. Ya lambungmu kuat gitu. Tapi kalau tubuhmu tidak terbiasa, ya mentret kamu. Ya, mentret. Kemudian nanti kena tukak lambung dan sebagainya. Kamu buat perbandingan ya, omongan saya ini boleh catat. Kamu lebih aman tidak sarapan dan makan obat ketimbang kamu sarapan tetapi yang disarapin merusak lambungmu lalu kamu makan obat. Tuh perbandingan yang saya buat tuh, kontroversinya kayak begitu. Sekali lagi saya ulangi ya, kamu lebih aman minum obat tanpa sarapan ketimbang kamu sarapan lalu minum obat. Kenapa ya? Karena sarapanmu sampah. Kenapa kok begitu ya? Sarapanmu sampah akan merusak lambung. Sarapanmu sampah akan merusak dinding lambung. Sehingga itu akan membentuk gas dalam ususmu.
gitu. Tapi kalau kamu minum obat tanpa sarapan, saya pikir itu lebih sehat, lebih bagus. Karena apa? Karena tidak ada oksidasi di dalam lambungmu. Itu perbandingan yang kontroversi kayak begitu, Jess. Itu ya, betapa bahayanya oksidasi. Contoh yang paling gampang terjadinya oksidasi. Kamu pagi-pagi sarapanmu karbo, sedangkan lambungmu itu sel. Sel makanannya adalah asam amino, asam lemak. Kamu pagi-pagi minumnya, makanannya, sarapannya gula. Sementara sel lambungmu itu sel. Kebutuhan utama sel adalah protein. Asam amino, asam lemak. Nah, kan itu kontroversi yang terjadi di dalam tubuhmu sehingga banyak orang yang mengalami keajaiban, terutama masalah-masalah yang berhubungan dengan lambung, ketika mereka memberhentikan sarapan. Jadi tidak sarapan adalah sarapan yang terbaik. Minum racikan macin berkali-kali bagus. Tapi kalau sampai sudah saset hari ini kamu pakai, dicampurkan dengan saset besok pagi yang baru, yaitu oksidasinya tidak bagus, Pak. Ya lebih baik dibuang, diganti dengan yang baru, gitu. Ya, kamu buat pagi saja, kamu biarkan diminum sore, rasanya udah tidak enak. Rasanya sudah tidak enak. Yang nikmat itu adalah kamu membuat racikan macin pagi, kamu seduh, sementara ngepul, kamu seruput pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, itu enak. Kalau mau punya sensasi lebih lagi, kamu persin jeruk nipis. Nah, itu lebih lagi. Ya, racikan macin dipersin jeruk nipis atau jeruk lemon. Itu lebih sip lagi gitu. Tanpa sarapan, iya. Tanpa sarapan. Apa enggak bermasalah dengan lambung, Pak? Nah, lambungmu lebih asam daripada lemon. Lambungmu lebih asam daripada jeruk nipis. Jadi enggak ada masalah. Gitu. Nah, itu lebih sip. Nah, nanti siang dikit, sekitar jam 10 atau jam 11, satu gelas yang kamu siapkan untuk diminum itu campur dengan air kelapa muda atau air kelapa hijau. Dicampur dengan air kelapa hijau, diaduk, kalau ada dagingnya dicampur dengan dagingnya sekalian. Nah, sembari dimakan, sembari diminum air campuran racikan macin dengan air kelapa hijau. Itu menjadi anti kanker yang bagus banget untuk tubuh. Gitu. Jadi yang kita butuhkan ini kan nutrisinya. Nutrisi akan menjadi berlebih dan baik untuk tubuh ketika kita minumnya fresh. Dan tidak terjadi oksidasi di sana. Gitu. Kalau racikan macin mau dicampur pakai madu bagaimana, Pak? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang seringkali saya sebetulnya nggak wajib untuk menjawab. Ya kalau memang seleramu seperti itu ya monggo silahkan. Tapi kalau saya lebih baik tidak dicampur. Supaya apa? Supaya tidak ada kontaminasi, tidak ada oksidasi. Dari apa? Gula. Madu itu gula, Pak. Saya tidak peduli dengan ajaran agamamu apa ya. Tapi kalau bicara masalah madu, 4 agama itu menunjukkan bahwa madu itu bagus. Tapi saya tidak peduli dengan itu. Karena yang di dalam madu itu fruktos. Itu yang harus diwaspadai. Boleh bukan berarti harus. Ya, kalau saya menjawab seperti itu. Nah, monggo silakan Anda dengan kebijakan Anda masing-masing untuk memutuskan, karena yang mengkonsumsi kan Anda. Ya, yang berdampak kan diri Anda sendiri. Ya silakan aja, tidak ada masalah. Kalau saya tidak akan mengambil-embeli dengan masalah-masalah religi untuk sesuatu yang tidak perlu. Ya, di religi dicatat boleh silakan, tapi tidak untuk itu menjadi sebuah, oh ini begini, harus begini. Enggak, buat saya tidak. Ya, monggo silakan Anda yang memutuskan, sehingga Anda yang akan mendapatkan hasilnya. Diminum berkali-kali, bagus, tetapi kalau sudah teroksidasi, lebih baik di stop. Tidak. Ya, buat yang baru lebih bagus daripada kamu mencampurkan yang hari ini dengan yang hari besok. Racikan yuzu saja yang boleh. Jadi diseduh bisa beberapa kali, tapi sasetnya harus dimasukkan ke dalam kulkas, di freezer. Besok diseduh lagi itu baru bisa. Ya sasetnya yuzu, karena memang itu pekat sekali. Tapi